Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar atau memahami tentang Internet Gateway atau NAT. Jadi materi ini adalah materi lanjutan dari minggu sebelumnya. Nah, untuk memahami apa itu Internet Gateway dan NAT, kalian perhatikan video ini dengan baik-baik sampai akhir video. Karena nanti di akhir video juga akan dijelaskan bagaimana cara konfigurasi Internet Gateway atau NAT tersebut. Nah, mungkin langsung saja kita mulai pemahaman tentang Internet Gateway atau NAT. Nah, ini pengertian dari gateway. Jadi, gateway ini banyak orang mengatakan bahwa gateway adalah sebuah gerbang jaringan. Kenapa demikian dikatakan? Kalian simak di sini pengertiannya adalah gateway ini sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang memiliki atau menggunakan sistem protokol yang berbeda. Sehingga setiap jaringan komputer ini dapat saling mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lainnya. Nah, dalam artian protokol yang berbeda ini adalah aturan yang berbeda. Jadi, bagaimanapun setiap komputer yang akan mengakses informasi ke komputer lainnya, itu harus melalui yang namanya gateway. Jadi setiap wilayah itu memiliki gateway-nya masing-masing dan setiap wilayah juga memiliki aturannya masing-masing. Jadi ketika ada sistem informasi atau keluar masuk dari satu wilayah ke wilayah lainnya itu harus melewati yang namanya aturan. Nah, aturan ini disebut dengan yang namanya protokol. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak topologi berikut. Di sini bisa kalian lihat topologi dari gateway. Di sini kita bagi menjadi dua bagian. Anggaplah di sebelah kiri ini adalah wilayah Indonesia. Dan sedangkan yang internet ini anggaplah wilayahnya di luar negeri, anggap di Malaysia. Nah, gimana caranya kalian yang berada di Indonesia ini ingin mengakses informasi atau mengirimkan paket data ke teman kalian. Misalkan teman kalian sedang bekerja di YouTube. Nah, sedangkan antara Indonesia dan Malaysia ini memiliki aturan-aturan tersendiri dalam mengirim atau menerima satu buah paket data. Nah, anggap di sini kalian sedang mengakses satu buah komputer dengan IP address 10.5. Permintaan kalian ini nanti akan diteruskan ke router. Nah, di router ini ada yang namanya gateway. Kenapa disebut dengan gerbang jaringan? Jadi si gateway ini fungsinya adalah dia yang akan menerima paket yang akan kalian kirimkan dan paket yang masuk dari luar. Jadi otomatis bukan kalian sendiri yang akan mengirimkan paket ini ke YouTube. Akan tetapi paket kalian ini akan diterimkan atau akan diteruskan ke gateway ini. Nanti sama gateway paket kalian diterima, kemudian gateway yang akan meneruskan kemana arah paket kalian akan dikirimkan. Kemudian di sini dijelaskan ada NAT. Jadi antara gateway dan NAT ini ada keterkaitannya. Jadi kalian simak terlebih dahulu di sini pengertiannya. Di sini dikatakan NAT ini adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Di sini dikatakan juga bahwa banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security juga, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Nah, kalian simak dan perhatikan bagaimana cara kerja ketika kalian ingin mengakses satu buah informasi, alurnya seperti ini. Jadi anggaplah di sini kalian sedang menggunakan satu buah komputer dengan alamat IP 192.168.10.5. Kalian ingin mengirimkan paket data ke YouTube. Paket data kalian ini
otomatis akan masuk ke router. Jadi kalian cukup mengantarkan paket ini sampai ke router. Kemudian nanti dari router ini paket kalian akan diterima sama yang namanya gateway. Nah, setelah diterima sama gateway, paket kalian ini nanti akan diteruskan ke, anggaplah yang di sebelah kanan ini adalah kurir. Kurir yang mengantarkan paket. Jadi perpindahan antara alamat IP yang tadinya gateway ini alamat IP-nya 10.1. Kemudian paket diberikan sama kurir. Kurir dengan alamat IP 20, 30, 40, 50. Ini contoh. Nah, perpindahan ini disebut adalah proses NAT. Nah, nanti paket yang kalian kirimkan ini akan dibawa sama kurir ke YouTube, ke teman kalian. Nanti teman kalian akan merespon, oh ada permintaan nih dari teman kalian yang ada di Indonesia. Dia minta sesuatu, kemudian dikasihlah sama YouTube. YouTube juga memberikannya ke kurir yang ini. Nanti kurir yang akan mengantarkan sampai ke gerbang yang berada di Indonesia. Nah, kurir ini sebatas mengantarkan antara dari gerbang Indonesia ke jaringan luar. Nah, nanti setelah itu paket dikirimkan diterima lagi, diberikan ke gateway. Kemudian sama gateway diterima dan sama gateway diteruskan. Siapa tadi yang meminta paket tersebut? Apakah dengan alamat IP 10.5 atau 10.6? Jadi gateway yang lebih tahu. Nah, karena yang meminta adalah kalian dengan alamat IP 10.5, nanti paket ini akan dikirimkan sama gateway ke komputer kalian. Seperti itu prosesnya. Jadi perpindahan antara IP privat ke IP publik itu adalah fungsi dari NAT. Seperti itu perjalanan dari gateway dan NAT. Nah, untuk konfigurasinya sekarang kita akan melakukan konfigurasi gateway dan NAT ini dengan analogi Cisco Packet Tracker. Untuk lebih jelasnya simak video berikut. Nah, baik, sekarang kita sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Kemudian kita akan melakukan yang namanya konfigurasi Internet Gateway dan NAT. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian siapkan 2 buah router. Misalkan di sini router PT yang generik. Nanti router yang 0 ini kita anggaplah menjadi 1 buah internet. Kita cluster, jangan lupa di blok new cluster. Nah, anggaplah ini 1 buah internet. Kemudian 1 buah komputer PC ini untuk klien. Jadi nanti anggapannya ini internet dan ini klien. Bagaimana caranya klien atau kalian ini bisa mengakses internet? Jadi penghubungnya adalah router 1 ini. Nanti konfigurasi dari NAT dan internet gateway itu berada di router 1 karena router 1 ini sebagai penghubung. Kita jangan lupa di sini kita sambungkan dengan kabel masuk ke fast Ethernet 0/0. Ini jangan lupa dari internet 0/0 dan dari router 1 harus satu network masuk ke 0/0. Kemudian dari router 1 masuk fast Ethernet 1/0 ini untuk ke klien. Kita beri identitas dulu, kita beri alamat IP-nya. Nah, di sini untuk IP internet kita pakai FA 0/0. IP address-nya itu misalkan 10.10.10.1/24. Dengan DNS-nya kita pakai DNS internet aja, yaitu 8.8.8.8. Ini untuk acuannya nanti. Kemudian untuk yang di router ini kita pakai FA 0/0 dengan IP address-nya sama 10.10.10.10.
10.2. Jadi harus satu network karena pas Ethernet 0/0 yang di internet ini 10.1, maka router satunya harus 10.2 di pas Ethernet 0/0-nya. Jadi biar satu network gitu. Satu jalan. /24. Dan untuk alamat IP ke klien yang menuju klien kita beri berarti FA 0/1. Anggaplah 192.168.1.254/24. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan menghubungkan terlebih dahulu. Jadi karena ini kan masih belum terhubung ya, kita terhubungkan dulu. Kita lakukan routing atau memberikan IP address ke masing-masing dari internet dan router. Kita buka internet, masuk ke router, ke CLI. Jangan lupa pilih no, kemudian enable, konfigurasi terminal. Di sini kita setting IP address. Interface FA 0/0 yang tadi itu IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan DNS-nya jangan lupa diberikan 255.255.255.0. Kemudian no shutdown dan exit. Nah, sampai di sini kita sudah cukup, berarti yang internet tadi sudah diberikan alamat IP address yaitu 10.1. Kita back. Nah, selanjutnya itu kita akan setting atau memberikan alamat IP di router 1. No, jangan lupa enable, konfigurasi terminal. Interface kita akan menghubungkan dari sini dulu, dari internet sini FA 0/0 ke 0/0 yang menuju ke luar kalau dari router 1. FA 0/0 IP address-nya, jangan lupa di sini IP address-nya itu adalah 10.2. 10.10.10.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. No shutdown. Kemudian exit. Nah, setelah dikonfigurasi tadi yang satu network ini sudah terhubung hijau semua. Nah, untuk jalur yang ini kita sudah hubung-hubungkan, kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan yang ke area lokal dengan alamat IP-nya yang ini 192.168.1.254. Interface FA 1/0. Jangan lupa interface-nya. Yang tadi di sini masukinnya ke interface yang mana? Di sini dijelaskan tadi sudah ditulis 1/0. IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown, exit. Nah, di sini sudah terhubung antara jalur internet ke router 1 dan dari router 1 ke PC klien juga sudah terhubung. Nah, langkah berikutnya kita akan memberikan yang namanya gateway dan name server pada router PT.
pada router ini. Jadi gateway dan NAT itu nanti dikonfigurasinya masih di sini karena router satu ini adalah sebagai gerbangnya, gerbang antara masuknya data atau informasi dari klien ke internet ataupun sebaliknya dari internet ke klien. Nah, sekarang kita memberikan yang namanya gateway dan name server pada router PT ini. Caranya IP route route 0.0.0.0 4 kali nolnya. Jadi ini tuh secara otomatis gitu ya. Jadi makanya di sini dinolkan karena IP internet tuh kadang suka berubah. Jadi makanya dinolkan. Jadi juga jangan lupa spasi 0.0.0.0 sesuai dengan jumlah IP address karena ada 4 ya. Di spawnnya ada 8. Kemudian 10.10.10.1. Nah, ini tuh adalah IP internetnya yang tadi. Jadi kenapa ini dinolkan semua? Jadi ini tuh IP internet. Jadi karena internet itu setiap saat IP-nya berubah-berubah. Jadi makanya kita buat defaultnya. Secara default itu adalah 0.0.0.0. Kemudian IP name server. Strip server jangan lupa. Name servernya di sini 8888. Kita enter. Nah, setelah ini kita akan memberikan yang namanya NAT. Jadi memberikan hak akses. Jadi baik yang ke internet maupun ke yang jaringan lokal. Ini tuh akses. Jadi diberikan akses. Jadi kalau misalkan akan mengirimkan paket ke internet, jadi diakses, diberikan akses. Apakah si komputer ini layak? Di sini jangan lupa akses list 99 permit. IP address-nya 192.168.0.0.0.255. Diingat ya, kalau yang 99 ini itu boleh 1 sampai 100 sesuai dengan kebutuhan yang 99 ini. Nah, sedangkan kalau yang IP ini 16 ini adalah IP yang ke klien karena 254 tadi. Nah, yang ini kenapa kita buat subnet masknya ini 0.0.0.255 bukan 255.255.255.0. Ini tuh termasuk ke while NAT atau while net mask kelas C. Ya. Kemudian langkah berikutnya NAT full lokal. Full itu maksudnya yang menuju NAT menuju lokal, yaitu 10.10.10.2 yang arah lokal. Kemudian kita hitung lagi 10.10.10.2 net masknya jangan lupa ditulis 255.255.255.0. Nah, ini NAT yang menuju lokal artinya, yaitu dengan IP 10.2. 10.2 itu yang ini. Dari internet yang menuju ke lokal. Dari internet ke sini kan berarti lokal. Kalau dari router satu ke internet berarti yang ini, yang globalnya gitu. Nah, berikutnya adalah IP NAT inside
Source listnya itu 99 full lokal overload. Nah, ini membuat inside sumbernya maksudnya. IPNAT inside source list 99 full local overload. Jadi maksudnya itu ini membuat inside sumbernya. Nah, langkah berikutnya kita akan mengaktifkan akses translation-nya yang menuju ke internet. Jadi memberikan atau mengaktifkan dari ini ke internet. Yaitu interface FA 0/0, kemudian IPNAT. Jadi FA 0/0 ini dia masuk atau keluar gitu, karena ini untuk menuju ke internet otomatis yang keluar outside. Kemudian no shutdown exit. Nah, berikutnya NAT yang menuju ke lokal, karena tadi yang ini adalah untuk yang keluar, maka sekarang yang masuk gitu. Yang tadi ini internet, sekarang yang ke lokal. Itu masuk ke interface FA 1/0. IPNAT inside, karena masuk otomatis inside. No shutdown exit. Nah, sekarang kita setting sampai sini konfigurasi sebenarnya sudah selesai. Cuman di klien kan belum ada IP nih. Makanya daripada ini kan karena hanya satu klien, itu bisa kalian menggunakan secara statik. Tapi di sini akan kita lakukan konfigurasi ke kliennya itu secara DHCP. Kalau misalkan kliennya banyak kan biar kita tidak usah konfigurasi atau memberikan alamat IP satu persatu. Caranya itu IP DHCP, kita exit lagi nih. DHCP pulang networknya itu 192.168.1.0, karena tadi kan IP lokalnya itu 1.254, otomatis di sini 1.0. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default router, strip router itu 192.168.1.254. Kalau default router itu pakai IP yang ini, yang menuju ke lokal. Kemudian DNS servernya, DNS server kita pakai yang 8888. Kita pakai internet. Kemudian exit. Nah, sampai di sini konfigurasi sudah selesai. Sekarang kita akan buka kliennya terlebih dahulu. Berikan IP address-nya. Tadi secara statik kita ubah ke DHCP. Harusnya dia memberikan alamat IP. Nah, IP-nya sudah terdaftar 1.1. Sekarang kita coba lakukan kirim ke internet, ke router. Kita lihat. Nah, sekarang sudah sukses. Jadi dari lokal, komputer lokal ini ke internet ini sudah bisa sukses atau bisa saling bertukar informasi dari internet ke lokal. Nah, untuk proses NAT itu seperti ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian.
Jadi jangan lupa kalian terus belajar di rumah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.